Oke, di pagi ini jam setengah 7 aku rencananya mau jalan-jalan ke Tawangmangu ya. Sendirian aja karena ini ngepasin pas hari libur juga. Hari ini hari Selasa. Jadi intinya aku mau cobain jalan yang jauh, lumayan jauh sih dari rumahku. Ini menggunakan Yamaha Lexi 125. Dan terakhir itu kemarin sempat ku upgrade di bagian CVT-nya ya. Itu dengan pulley setnya NMAX, terus sudah dibubut juga. Buat rollernya juga udah ku ganti yang lebih ringan di 10 gram. Terus buat mangkok kampas gandanya juga udah ku bolongin. Jadi buat bawaannya sih sejauh ini lumayan enak daripada bawaannya dulu ya. Dan hari ini baru bisa aku pakai buat perjalanan yang agak jauh. Semoga nanti nggak ada kendala di jalan. Terus untuk mesinnya aman, semuanya aman sampai kita kembali ke rumah lagi dengan selamat. Paling cuman sedikit yang ku keluhkan pakai motor ini, yaitu di bagian tangki bahan bakarnya. Itu kurasa kecil banget ya, di 4 literan, 4,2 liter dengan motor yang bodinya lumayan bongsor ini. Jadi lumayan sering mampir ke SPBU, jadi sahabat Pertamina. Ini kita sudah sampai di daerah Sukoharjo. Tadi aku start jam setengah 6 dari Klaten. Jalan santai aja. Malah lewat pasar-pasar ki piye ki. Oke teman-teman, ini untuk jalannya udah aspal halus, tapi seingatku dulu nggak lewat sini. Dulu itu lewat jalan utama terus, jalannya besar terus ya. Ini entah belum sampai ke sana atau kita lewat jalan lain. Tadi aku set ulang, aku cari yang jalan Solo Karanganyar ya. Udah ketemu, ini kita tinggal ngikutin mapsnya aja. Jadi emang begitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita search
Mungkin dari Klaten kita search buat pencariannya di Tawangmangu atau di Grojogan Sewu atau di mananya, nanti bakal dipilihin jalan yang paling cepet. Jadi nggak lewat jalan utama nggak apa-apa, tapi lewat jalan alternatifnya. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lewat jalan utamanya, itu pencariannya ke jalan di Solo Karanganyar. Nanti itu lewat jalan utama. Kita baru mau menuju ke sana. Yap, kita ambil yang arah Karanganyar kota ke sini. Nah, tadi misalkan kita ikutin jalan, yang pertama itu lewatnya ke kanan sana ya teman-teman. Ini tadi udah di set ulang, kita ambil yang ke kiri. Untuk bahan bakar ini udah berkurang 2 strip. Tadi dari Klaten sudah diisi penuh, sekarang udah berkurang 2 strip. Untuk kilometer yang ditempuh kurang lebihnya udah 50 kilometer. Oke, ini di mana ini? Di sini Taman Pancasila. Oh iya, Taman Pancasila, Sukoharjo. Oke, sedikit cerita teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi. Ini aku udah di jalan Karanganyarnya ya, di jalan ke Tawangmangunya. Jadi ini tinggal nurutin jalan aja. Oke teman-teman, tadi habis ngisi bensin, tadi masih 3 strip, terus ku isi full lagi aja. Nanti takutnya di atas nggak ada SPBU ya. Ini kita udah sampai di Karangpandan. Untuk di sini estimasinya masih lumayan, di 11 menit. Ini aku set di daerah Jawa Dwipa ya. Nanti dari Jawa Dwipa bisa langsung naik lagi ke Tawangmangunya. Terminal wisata Karangpandan. Ini Tawangmangu itu di bawah kaki Gunung Lawu ya. Nah, itu Gunung Lawunya kelihatan ya. Dari dulu mau naik Gunung Lawu itu belum kesampaian sampai sekarang, karena kalah sama pekerjaan juga. Jadi gak ada waktu ya buat jalan-jalan lagi. Dulu 2014-2015 itu
sempat hobi naik gunung sampai di 2019. Terakhir naik itu ke Gunung Prau di Wonosobo, Jawa Tengah. Di 2015 itu pertama naik ke Gunung Merapi, itu sampai puncak juga. Dan dari situ udah mulai ada keinginan untuk naik gunung terus. Naik gunung terus. Udah hampir beberapa gunung juga sih, lumayan juga, lumayan dikit maksudnya. Pernah ke Gunung Merapi, Gunung Merbabu, terus Sindoro, Sumbing, terus ke Prau itu, ke Gunung Andong. Terus kalau ke Jawa Timur paling jauh ke Gunung Arjuno yang ada di Malang, terus sama Gunung Semeru. Naik Gunung Arjuno Jawa Timur itu di 2016 kalau nggak salah. Naik dari Jogja, berangkat berempat naik bis sampai Surabaya, terus oper bis lagi. Nah, kalau di perjalanan itu serunya emang saat perjalanan ya. Jadi kita punya banyak pengalaman di jalan. Dari Gunung Arjuno terus dapat barengan, dapat temen orang Jember. Habis dari Arjuno terus sama orang Jember itu aku agendain buat naik ke Semeru. Oh ya, sebelum ke Semeru aku sama temanku yang di Jember itu sempat ke Gunung Bromo juga. Jadi aku berangkat sendirian dari Klaten ke Jember naik kereta. Nanti dari Jember ke tempat temanku itu, terus dari tempat teman kita motoran berdua ke Gunung Bromo di 2018 awal tahun itu ke Gunung Bromo. Terus pertengahan tahun kalau nggak salah di bulan Agustus atau September ya, itu kita naik lagi ke Gunung Semeru gitu. Jadi enaknya punya kenalan orang yang beda daerah itu kayak gitu ya. Nah, pas 2018 itu sempat jalan-jalan ke Bromo juga naik motor. Jadi singkat cerita, aku pas naik ke Gunung Semeru itu punya kenalan, dapat kenalan orang Jember, Jawa Timur. Dari situ terus masih kontakan. Terus kita agendain buat ke Gunung Bromo di awal tahun 2018. Dari Klaten naik kereta terus sampai ke Jember. Nanti di Jember transit di rumah temanku itu. Terus dari Jember kita berangkat berdua naik motor ke Bromo. Seru juga sih saat itu. Jalan malam-malam jam berapa ya, jam 10, jam 11 kalau nggak salah dari Jember. Terus sampai Bromo itu di jam 3-an kalau nggak salah, jam 3 atau jam 4 ya. Dengan cuaca yang dingin, pokoknya seru sih saat itu. Jadi punya banyak cerita di jalan juga. Dari Bromo terus punya agenda lagi 2018 pertengahan itu ke Gunung Semeru.
ke Gunung Semeru. Pas di Gunung Semeru itu aku naik berenam, jadi 2 cowok sama 4 cewek. Pertama kita cuman agendain 2 orang aja, aku sama temenku ini. Terus temen-temennya dia 4 cewek ini ternyata mau ikut, mau ndaki juga ke Gunung Semeru. Ya udah, kita jalan bareng. Tapi pas di jalan itu 4 cewek temenku ini dia campnya cuman sampai di Ranukumbolo aja. Nah, aku sama temanku kita naik lagi ke Kalimati. Jadi kita camp 2 hari. Malam pertama di Ranukumbolonya, terus malam keduanya di Kalimatinya. Sempet mau muncak tapi nggak jadi karena kan ngejar waktu juga. Jadi dari Kalimati langsung turun dan selesai. Yang terakhir itu di 2020 pertengahan saat COVID itu, aku sama temenku Jember ini main lagi. Jadi aku dari Klaten itu motoran sendiri. Lumayan lama, lumayan capek juga. Aku ke Jember ke tempat temanku ini. Nah, dari rumah temanku ini kita lanjut lagi ke Banyuwangi. Banyuwanginya di Alas Purwo. Sebelumnya malamnya itu kita agendain buat buat jalan ke Kawah Ijen ya, tujuan utamanya itu. Tapi karena ada suatu hal kendala itu nggak jadi ke Kawah Ijen, tapi kita mutusin buat tetap jalan ke Banyuwangi, itu ke Alas Purwo. Dan di tahun ini di 2024 aku mau cobain jalan-jalan lagi. Jadi jalan-jalan santai pakai sepeda motor buat keliling-keliling aja sambil kita rekam. Buat dokumentasi. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita bisa lihat video dokumentasi kita. Oke, untuk jalanannya ini sudah mulai menanjak ya teman-teman. Untuk udaranya, hawanya udah dingin banget. Ini pakai jaket terus pakai rompi juga masih tembus. Tapi udaranya seger, khas pegunungan. Ya, ini yang dicari. Jadi buat trip belok-belok di pegunungan ini emang asik ya teman-teman. Kalau misalkan mau perjalanan jauh seperti ini, diusahain motor teman-teman itu harus sehat ya. Jadi harus dicek dulu mesinnya, terus bagian pengeremannya, kampasnya misalkan sudah aus diganti aja, karena kan demi keselamatan kita juga. Jadi tujuan kita untuk perjalanan itu, nanti tujuan utamanya itu untuk kembali ke rumah gitu. Kita udah sampai di gerbang selamat datang di wisata Tawangmangu. Oh bener kita. Oh ini ya.
Jadi kangen naik gunung lagi. Tapi untuk waktunya emang udah agak susah cari waktu yang kosong. Terus untuk temen-temenku dulu juga sekarang udah pada mencar. Jadi buat nyamain waktunya mungkin emang agak susah. Mau jalan sendiri tapi ya nggak safety ya kalau kita naik gunung sendirian itu. Jadi usahain bawa temen. Bukannya nggak safety ya. Jadi naik solo hiking sendiri itu utamanya karena di atas nanti gabut kita. Jadi aku dulu pernah solo hiking sendiri itu ke gunung yang pendek ya, di Gunung Andong di Magelang. Itu ya gabut di jalan sendiri, terus sampai atas bangun tenda sendiri, masak sendiri, terus tidurnya sendiri. Jadi nggak ada teman buat cerita. Jadi malah gabut akhirnya. Kita nggak bisa nikmatin suasana pertemanan di gunung. Soalnya kan kalau misalkan jalan-jalan terus atau kita piknik atau naik gunung itu kan yang dicari hangatnya suasana ngobrolnya, bertemannya gitu. Ini udah sampai di Taman Wisata Tawangmangu. Tapi aku akan coba naik lagi. Nah, itu dia Gunung Launya sangat gagah sekali, keren sekali. Apalagi kalau misalkan pagi hari itu dari Klaten, dari rumah itu kelihatan banget kalau pas cerah itu Gunung Launya. Jadi dulu emang pengen banget ke sana, tapi sampai saat ini pun belum kesampaian. Semoga di kedepannya bisa naik gunung lagi.